Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 9 pada pagi hari ini yang masih di rumah tentunya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di materi daring minggu ini ya kita akan memasuki chapter 3 ya. Kita akan masuk ke bab 3, yaitu kita akan membahas tentang gambar ini ya, food, drink, and medicine label. Jadi kita akan membahas label makanan, label minuman, dan juga label obat ya. Dan ini memang kalian temukan hanya di kelas 9, jadi ini materi baru buat kalian. So I hope you watch this video until the end so you can know more about what label is. Itu ya. Oke, kita langsung ke next slide. Dan ini ada 5 bahasan yang akan kita cermati bersama pada hari ini. Yang pertama tentang definisi label itu apa. Yang kedua, purpose of label. The third one, types of label. The fourth, kita akan membahas apa sih label makanan dan minuman. Yang terakhir, kita akan membahas apa sih label obat itu ya. Jadi di video ini kita akan membahas 5 hal seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang definition of label. What is label? Gitu ya. Oke, di sini Anda membuat bahwa label itu sebuah informasi yang dilampirkan pada kemasan sebuah produk, makanan, minuman maupun obat, yang mengandung penjelasan secara rinci dan detail terkait isi kandungan produk tersebut dan biasanya terletak di balik kemasan. Nah, coba tanya pada diri kalian sendiri. Pernah nggak sih kalian buka di balik kemasan dan lihat itu namanya kandungan gizi atau label? Pernah nggak? Nah, kadang di situ tuh informasinya banyak banget, guys. Semuanya tuh detail, semuanya tuh rinci terkait dengan kandungan produk, ya. Jadi misalkan di situ gulanya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, itu di makanan dan minuman. Kalau di obat, di situ ada beberapa bahan obat, ya, misalkan paracetamol, terus juga ada dan macam-macam lah gitu ya, jenis obat-obatnya. Dan itu semua bahannya terdapat di balik kemasan, label namanya. Atau kalau di kita jadi kandungan gizi, ya, kalau di tempat kita, atau nilai gizi ya, seperti coba contohkan. Nah, ini yang sering kita beli ya. Di sini ada minuman, ada makanan, ada obat ya. Dan ini semua kan punya di belakangnya itu terdapat ini. Nih, ya. Nah, di sini kan lengkap. Di sini ada energinya berapa, lemaknya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, gulanya berapa, kalium dan sebagainya gitu kan. Ini kan detail banget isinya, dan ini kadang kita luput. Kadang kita tidak begitu peduli dengan apa yang kita konsumsi dari barang kemasan-kemasan ini gitu. Padahal ini tuh tujuannya itu sangat membantu kita banget untuk mengetahui bahwa oh, ini ternyata lemaknya cukup ini ya, oh ini gulanya lumayan ya gitu, atau ini natriumnya segini gitu. Di situ semuanya tuh terdapat dalam label atau nilai gizi itu tadi gitu. Tapi Ana tidak akan membahas ya, apa sih guna protein, apa sih guna karbohidrat, itu Ana tidak akan membahas itu ya kan, karena itu sudah bagian ranah dari IPA gitu. Nah, kalau Ana hanya membahas tentang informasi apa saja yang bisa kalian dapat di label, supaya nanti suatu saat nanti atau mulai besok kalian itu kalau beli makanan, beli minuman, atau beli obat-obatan, kalian lihat dulu kandungannya. Ini bagus nggak buat tubuh, ini cocok nggak buat saya. Nah itu, so you can buy the best for you. Apalagi di era corona seperti ini ya guys ya, maka kita kan harus menjaga makanan, menjaga minuman, terus juga obat-obatan juga kita harus dijaga gitu, supaya
kita bisa tetap memiliki fisik dan stamina yang bagus di era pandemi seperti ini gitu kan. Jadi kita akan membahas apa yang akan kamu dapat ketika membaca label atau nilai gizi di bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kita akan berikutnya purpose of label. Apa sih tujuan label itu? Kenapa sih harus ada label gitu loh? Oke, kita next slide. Oke. Yang pertama, memberikan informasi rinci tentang satu produk ya, seperti tadi. Itu kan ada jenis-jenisnya apa, kandungannya apa, seperti itu ya. Yang kedua, bisa memberikan petunjuk yang benar tentang fungsi dan cara penggunaan produk tersebut. Nah, kadang biasanya di obat ya. Di obat itu biasanya kalau kalian buka, lihat kemasan belakang itu kan ada berbagai macam bahan dan juga cara minumnya, apakah masih dikocok dulu ataukah misalkan harus disimpan dalam kulkas, atau setelah dibuka botol kemasannya harus habis atau harus disimpan di suhu ruangan. Itu kan sudah ada semua gitu kan. Nah, itu kalau kita nggak baca, kita nggak teliti, bisa saja itu bisa merusak kualitas barangnya. Nah, kalau kita merusak kualitas barangnya, maka sudah barang tentu barang itu tidak cocok lagi buat tubuh kita, dan itu menjadi membuat tubuh kita menjadi tidak baik. Itulah tujuannya dibuat label. For your information saja, kalau di luar negeri label itu sangat penting. Jadi misalkan kalian mau jual keripik pisang nih, atau mau jual keripik jengkol ke Amerika misalnya. Nah, di kemasan kalian itu wajib ada kandungan gizinya apa. Wajib disertakan labelnya gimana. Jadi supaya yang di bandara itu bisa baca, bisa melihat, oh kandungannya ini bagus nih. Oke, dari bandara langsung ke BPOM-nya Amerika gitu misalkan. Itu akan dicek lagi, oh ini kandungannya gini, bagus nggak nih untuk rakyat Amerika. Kalau nggak dibuang gitu, kalau nggak akan diterima itu barang gitu. Obat-obatan juga demikian, apalagi obat-obatan yang sifatnya lebih lebih krusial gitu kan kalau soal obat-obatan. Dan kalau obat-obatan saja salah dikasih, nanti kan juga akan berdampak buruk gitu kan. Jadi di obat itu nanti kalian misalnya buat obat herbal nih, kalian buat obat herbal penyakit ini misalkan. Nah, kalau kalian tidak mencantumkan kandungan apa saja yang ada dalam situ, berapa persen, maka pasti akan ditolak dan pasti akan di blacklist ya, karena orang Amerika terutama ya BPOM-nya sana itu sangat care banget terhadap kesehatan warganya. Jadi barang-barang yang mereka impor itu juga harus diseleksi dulu, ini bagus apa enggak nih buat gizi mereka. Makanya kembali di luar negeri label itu sangat penting. Di Indonesia juga sama sebenarnya, tapi kitanya yang kurang aware, kita kurang sadar bahwa bacaan label di belakang kemasan itu sangat penting untuk dibaca supaya kita tahu makanan, minuman, atau obat ini sesuai dengan tubuh kita atau tidak. Seperti itu ya. Oke, types of label ya. Ini kita bahas sedikit. Yang pertama ada food label, ada drink label, dan juga ada medicine label, label makanan, minuman, dan label obat. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Food and drink label, what is it about? Gitu ya. Apa aja sih yang terdapat di label makanan dan minuman? Informasi apa saja yang bisa kalian dapat dari sana gitu ya. Ya, ini contoh label makanan atau nilai gizi di makanan luar negeri ya. Ya, makanan luar negeri. Kenapa Anda ambil luar negeri? Karena ini kan bahasa Inggris ya. Jadi Anda mau ngambil bahasa Inggrisnya tentunya. Ini ada satu merek namanya Bake ya, Ruffles Original Naturally Baked Potato Chips ya. Dan ini ada bahannya di sini lengkap, ada dehydrated potatoes, modified food, starch, corn oil, sugar, salt, soy, dan seterusnya ya. Dan juga di sini ada kandungan gizinya, kalorinya 120,
fatnya berapa, 3 grams ya. Jadi kalau 3G ya, G itu artinya grams ya, kalau di luar ya tetap namanya grams. Kolesterolnya 0, sodium 200, karbohidrat 21 gram gitu ya. Sugarnya ada 2 gram dan proteinnya ada. Kenapa seperti ini? Kadang juga ya, kalau kita nggak baca label makanannya, siapa tahu kita ada alergi ya, siapa tahu kita punya alergi, terutama biasanya susu misalnya. Kadang ada beberapa di antara kita tuh yang alergi susu misalnya, dan kadang di sini tuh dikasih peringatan di sini tuh ya. Anda pernah lihat contoh makanan apa itu, Anda lupa mereknya, tapi dia pernah cantumin kalau ini mengandung bahan susu dan keju. Kadang ada beberapa orang yang alergi makan susu dan keju. Kalau dia tadi nggak baca itu label belakang dan dia makan tuh makanan, selesai dia alerginya kumat. Padahal di label belakang sudah diberitahu bahwa ini mengandung susu dan keju. Tapi mungkin karena dia tidak membaca label itu, maka selesailah dia, alergilah dia, bengkak-bengkaklah dia, merah-merahlah dia. Itu kan karena dia memakan makanan yang sebenarnya dia alergi. Makanya kembali, ini sangat penting untuk dibaca ya, supaya kalian kembali tahu apa kandungannya, seperti itu ya. Oke, yang pertama ada name product, nama produk pasti ya, itu pasti udah jelas. Yang kedua ada description, informasi tentang produk. Yang ketiga ada ingredients, bahan yang terkandung. Yang keempat ada expired date atau tanggal kadaluarsa. Nah, ini juga sangat penting untuk dilihat ya. Kalau makanan, minuman dan obat, tanggal kadaluarsanya harus jelas ya, harus dilihat tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Dan juga yang berikutnya ada manufactured, perusahaan yang memproduksi. Direction of store, informasi atau petunjuk penyimpanan. Direction of use, petunjuk penggunaan. Dan nutrition fact, kandungan nutrisi ya. Jadi bayangkan kalau kalian lewat satu informasi, misalkan di petunjuk penyimpanan, kan kadang ada yang bilang simpan makanan di suhu ruangan. Kalau kalian nekat simpen di suhu-suhu yang lain gitu ya, yang mungkin bisa merusak kualitas makanan, merusak kualitas minuman, atau juga merusak kualitas obat, seperti itu. Atau kalian salah direction of use-nya, salah, misalkan minum susu gitu, kalau dia bilang setelah dibuka harus dihabiskan, itu Ana lupa lagi mereknya apa ya, sorry Ana lupa. Itu ada satu produk dimana kalau kita udah buka sekali maka itu harus habis. Kalau nggak salah Cimori deh, kalau nggak salah Cimori yang squeeze itu deh, kalau nggak salah. Ketika kita buka pertama kali itu harus habis, nggak boleh dimakan nanti apa minumannya, itu nggak boleh. Jadi harus dihabiskan segera. Dan itu kalau kalian nggak baca, itu kan pasti akan merusak kandungan Cimorinya itu sendiri gitu. Siapa tahu kalau dia terlalu lama mungkin ada bakterinya kah atau apakah, seperti itu kan. Nah, kalau kalian tidak membaca label tadi, maka ya kalian akan merusak barang itu, makanan atau minuman itu, apalagi obat. Kalau salah penggunaan mestinya harus dikocok dulu. Kalau nggak dikocok nanti mungkin bahannya nggak tercampur atau seperti apa gitu. Atau kalian kalau penggunaannya harusnya 3 kali 1, kalian 5 kali 1, ya kan salah, nanti kan overdose ya, overdosis nantinya. Makanya label tuh sangat penting untuk dibaca gitu, supaya tidak ada kesalahan seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini contoh panah-panahnya ya. Ada name produknya, ada jumlahnya, nutrition fact-nya ada, ingredients-nya, store-nya, description-nya, sama perusahaan yang memproduksi. Kadang kita juga harus perlu cek perusahaannya apa. Kalau perusahaan udah terkenal, insya Allah mereka akan menghasilkan makanan yang bagus ya, minuman yang bagus.
Cuman kalau perusahaannya abal-abal, nah ini kita harus hati-hati gitu. Takutnya nanti karena perusahaannya abal-abal, kualitas makanan dan minuman yang diciptakan atau dijual itu tidak baik. Makanya perlu banget kita itu harus membaca label. Yuk melek untuk baca nutrition fact, kandungan gizi, nilai gizi, label ya, apapun namanya, kita harus melek, kita harus menilai sebagai konsumen bahwa makanan atau minuman ini layak atau tidak untuk dibeli, seperti itu ya. Oke. Yang terakhir ada medicine label ya, apalagi ini ya, apalagi obat, kita harus benar-benar lihat kandungannya, tahu simpannya di mana, penggunaannya seperti apa, karena ini obat ya. Obat ini akan tujuannya kan untuk membuat kita sembuh. Kalau kita malah salah pakai, nggak tahu caranya, nanti malah apa istilahnya ada overdose gitu, karena kita nggak tahu cara makainya, ini kan sangat fatal banget. Makanya kalau obat harus dicek banget gitu ya. Ini contoh label obat kembali di luar negeri ya, Vicks Vapo Drops ya, drops namanya ya. Jadi ada semacam permen gitu, permen untuk tenggorokan gitu ya, ini tapi mereknya Vicks gitu ya. Ini kan mereka udah terkenal banget di Indonesia juga gitu ya. Dan ini kita bisa lihat ada apa kita bilang kegunaannya apa, untuk meredakan batuk dan juga meredakan hidung tersumbat dan juga untuk melegakan tenggorokan ya. Jadi ada relief cough artinya meredakan batuk, clear block nose itu artinya menghilangkan hidung tersumbat, dan soothe sore throat ya, artinya melegakan tenggorokan. Kalian bisa lihat dosisnya ada nih, dosisnya misalnya adults and children over 6 years. Jadi yang boleh makan permen ini anak-anak dan dewasa di atas 6 tahun. Kalau di bawah 6 tahun nggak boleh minum ini. Kalau kalian nggak baca label belakangnya, kalian nekat kasih ini ke ponakan kalian, ya bahaya gitu kan. Mungkin ada kandungan-kandungan yang belum bisa diolah oleh bocah-bocah di bawah 6 tahun gitu. Dissolve one lozenge in your mouth every 2 hours as needed. Jadi kata dia, makan permen itu setiap 2 jam ya, seperlunya. Jadi kalau misalkan 2 jam pertama udah sembuh, sudah gitu loh. Nah ini kembali kalau kalian nggak baca, kalian misalkan minum ini tiap jam ya, nah siapa tahu nanti ada efek sampingnya gitu kan. Nah ini yang cukup berbahaya juga kalau kita nggak baca gitu ya. Terus ada bahannya juga nih ya, ada ekstraknya, ada licorice, ada ginger, ada gooseberry dan menthol. Siapa tahu mungkin saja ya kita ada alergi di bahan-bahan obat ini. Misalkan ana alergi terhadap ginger, jahe, ya kita nggak tahu, pasti ada aja yang kayak gitu kan. Makanya kita harus baca. Kalau ada bahan yang membuat kita alergi pada obat itu, ya nggak usah dibeli gitu ya. Kita cari bahan obat yang sejenis tapi tidak ada kandungan jahenya, misalkan seperti itu ya. Terus bawahnya ada contains hydroxybenzoates ya. Ini merek kimia, sorry Anda nggak tahu ini apa, silakan tanya sama guru IPA kalian ya, ini hydroxybenzoates ini apa gitu ya. If symptoms persist, consult your healthcare professional. Jadi kalau batuk kalian tuh masih parah, hidungnya masih tersumbat, dan juga tenggorokan itu sudah parah gitu ya, kalian harus konsultasi ke dokter. Siapa tahu COVID. Iya kan gitu kan, COVID kan kita batuk dikit sudah ada gejala ke sana gitu ya. Contains sugar, nah ini juga nih, kalau dia contains sugar berarti ini kurang bagus untuk penderita diabetes ya kan, karena diabetes kan nggak boleh kena gula ya kan. Kalau kita nggak baca ini tadi, ini bisa memperparah buat orang yang lagi kena diabetes karena ini mengandung gula
gitu. Nah, itu kan efek bahayanya kalau kita nggak baca gitu ya. Terus, not to be used in children under 2 years of age without medical advice. Do not use if blister seal is broken. Ya, tidak digunakan untuk anak-anak di bawah 2 tahun tanpa saran dari dokter. Ya, dan do not use, jangan digunakan kalau bungkusnya robek. Ya, store below 25 degrees, ya, simpan di bawah suhu 25 derajat Celcius. Ya, itu tadi Ana bilang tadi ada suhu ruangan, ya. Kalau kalian taruh ini di bawah matahari sono, ya siapa tahu obatnya mencair, atau mungkin kandungannya ada yang menguap misalkan, jadi kan nggak jadi seefektif itu lagi gitu kan, gara-gara kita salah untuk meletakkan suhunya gitu ya. Oke, medicine label ini ada berbagai macam isinya, jadi sudah kita bahas beberapa. Ada composition, ya, description, indication, dan contraindication, ya. Jadi ada indikasinya, gejala yang bisa disembuhkan atau suatu gejala yang tidak disarankan saat mengkonsumsi obat. Jadi mungkin kita ini kalau nggak salah pernah ada obat apa gitu yang bukan buat ibu hamil misalnya gitu, atau bukan buat ibu menyusui misalkan gitu, atau untuk tadi seperti itu tadi gejalanya misalkan tidak disarankan untuk anak-anak di bawah 2 tahun seperti itu ya. Itu namanya contraindication. Yang berikutnya ada dosage atau amount, dosisnya berapa, expired date-nya, tanggal kadaluarsanya, apalagi obat ini penting banget kalau dilihat. Suggestion, sarannya apa, berapa kali sehari misalnya gitu. Warning, ada peringatannya misalkan makan obat itu setelah makan nasi misalnya, atau makan ini sebelum apa, seperti itu ada warningnya juga. Lalu berikutnya ada manufacture date, tanggal produksi obatnya berapa, tanggal berapa pertama kali diproduksi. Sama kayak makanan tadi, direction of store-nya, penyimpanannya cak mano, direction of use, penggunaannya cak mano gitu ya, dan manufacture dan perusahaan yang memproduksi obat. Harus dilihat juga, siapa tahu nanti kembali perusahaannya abal-abal. Kalau perusahaannya abal-abal yang kadang dijual di emper-emperan yang nggak jelas itu, nah itu jangan dibeli, karena kita nggak tahu kandungannya apa, kita nggak tahu efek sampingnya apa. Kalau kita salah beli, positif itu akan merusak tubuh kita. Makanya sekali lagi Ana tekankan, literasi label sangat penting. Literasi untuk kandungan gizi, membaca di belakang kemasan sangat penting supaya kita terhindar dari penyalahan penggunaan produk-produk yang dijual di toko-toko di sekitar rumah Anda gitu ya. Harusnya habis. Oh, sorry, belum habis ya. Nah, ini ada contohnya ya. Contoh labelnya ada nama produknya, indicationnya apa, komposisinya apa, dosisnya, warning, suggestion, dan juga direction of store. Sama ya kayak tadi kita bahas contoh labelnya tadi itu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami pentingnya label, memahami pentingnya kita membaca di belakang balik kemasan ya. Jangan sudah makan buka bungkus, makan isinya buang ya. Sebelum itu cek kembali labelnya, cek kandungan gizinya apa. Nah, setelah itu baru kalian putuskan mau beli ini atau enggak. Jangan sampai kalian merusak tubuh kalian, merusak dan sekitar kalian gara-gara kalian lalai dalam membaca balik kemasan, karena itu sangat penting ya. I think that's all for today's video. Thank you very much and see you in the class. And anak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.